implementasi daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan dalam syairnya, ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, ya, liman yuhibbu, bagi orang yang dicintainya, muti'un, dia akan patuh, dia akan taat, dia akan nurut. Berarti ada sifat taat itu pada seseorang, dasar mulanya adalah cinta yang tumbuh dari hatinya. Seperti mana contoh kecilnya adalah pian sabarataan datang ke masjid ini. Ya, ada apa ini? Kalau bukan karena ada cinta. Cinta kepada Allah, terpanggillah untuk dapat mengikuti rangkaian ibadah salat fardu subuh. Ya, ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak bisa dilakukan. Ya, jadi modal utamanya adalah cinta. Baru nanti ada taat. Taat itu patuh. Ya, mentaati, mematuhi, mengikuti, menuruti. Nah, itu karena dari katuju, dari cinta, dari sayang. Ya, modal utamanya. Kita cinta dengan Allah, akhirnya apa yang diinginkan oleh Allah kita ikuti. Ya, meskipun dalam kondisi payah mungkin sebagian, ya, dalam kondisi barat susah, ya, harus banyak melawan, ya, dengan hawa nafsu dan sebagainya, tapi tetap, ya, mentaatinya meskipun dalam kondisi hujan, ya, rintik-rintik dan sebagainya, ya, apalagi, ya, pada saat jalan licak dan sebagainya, ya, ini harus bergelut dengan hawa nafsu, rintangan dan sebagainya. Tapi karena ada cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyambut panggilan tersebut. Dan Allah ke sini, ke masjid sini, salat subuh di sini, itu akan terpanggil, ya, manut, mengikuti, mentaati, mematuhi, itu dari cinta. Nah, di balik itu ada apa? Nah, di balik ketaatan itu ada apa? Jadi Allah, ya, tidak membiarkan hambanya yang taat kepadanya begitu saja, ya, sebatas menjalankan ketaatannya sudah, enggak, ya, selesai di situ saja gitu, enggak. Tapi Allah sediakan, ya, sediakan apa? Sebuah izzun, kemuliaan, bahkan menjadi apa namanya, menjadi tolak ukur seseorang. Apabila dia sudah menjalankan ketaatan, pasti itu akan mendapatkan yang namanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa karamah, dan mendapatkan karamah, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menyatakan, ma akramatil ibad anfusaha bimithli ta'atillah. Tidak ada dari hamba yang paling mulia, ya, selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wala ahanatha bimithli ma'asiyatillah. Tidak ada yang paling hina selain daripada, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau taat kepada Allah, maka imbalannya adalah kemuliaan. Ingin mendapatkan kemuliaan itu hanya dengan melaksanakan yang sebuting ini. Apa itu? Taat kepada Allah. Buktikan cintanya kepada Allah. Implementasikan imannya kepada Allah itu dengan beramal saleh, yaitu dengan berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya, kepada Allah. Kalau sudah, ya, cintanya kepada Allah, maka yang dipandang hanya Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu dijaga, dipelihara, diamalkan, diaplikasikan dalam hidup kita, maka tidak ada di atasnya yang lebih baik daripada itu. Ya, tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada kemuliaan yang diraih oleh manusia, ya, lebih daripada itu. Tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia Allah sendiri yang menyampaikan. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling top, yang paling mantul daripada acil sebarataan, ya, daripada paman sebarataan, ya, di dunia maupun di akhirat, dengan ketaatan, ya, kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sebaik-baiknya manusia. Allah nyatakan tuh sebaik-baiknya manusia.
Allahu Akbar. Bahkan dari hasil ketaatan kita kepada Allah itu sudah dijamin oleh Allah itu surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tuh. Bahkan kata Allah, aku sudah sediakan nih surga setengah nikam. Ayo taat. Ayo amal soleh. Ayo takwa. Takwa itu adalah taat. Taat itu adalah amal soleh. Ya, lakukan itu, surga lu jaminannya. Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di situ, sampai Allah berikan gambaran lagi. Innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Tahu nggak kalian, kata Allah, di saat kalian beramal soleh, kalian habiskan waktunya untuk aku, untuk berbuat kebajikan, kebaikan, perbuatan yang baik menurut saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak? Aku muliakan kalian dengan aku menjadikan kalian itu ya sebaik-baiknya manusia, khairun nas, tak tanggung-tanggung lagi, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau pejabat mungkin nomor 1 terbaik di Kalimantan Timur, ya, wali kota terbaik di kotanya, ya, gubernur terbaik di daerahnya, ya, provinsinya, kan gitu, ya, lurah terbaik di daerahnya, di kampungnya, kecamatan, ya ruang lingkupnya sekecamatan dia yang terbaik. Ya. Kemudian presiden hanya satu negara, tapi ketika kita taat kepada Allah, tidak ada label lurah pada diri kita, camat pada diri kita, wali kota pada diri kita, gubernur pada diri kita, tapi menjadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Kata Allah, Anda paling the bestnya manusia, the best of people. Ya kan, paling hebatnya manusia Anda itu, manakala Anda beramal soleh. Ini yang menyampaikan ini Allah sendiri, ya. Tidak cukup Allah berikan gambaran, berhenti sampai di situ, sampai Allah sampaikan berikutnya itu, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Allah, nanti di akhirat aku akan balas engkau dengan balasan surga yang gambarannya di situ nanti ada sungai yang mengalir, Masya Allah, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kamu akan merasakan nikmat selama-lamanya di dalamnya itu, selama-lamanya, bukan 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak, selama-lamanya. Di dunia ada batas usia, di sana tidak ada batas usia. Ya, makanya kalau di dunia mengikuti usia kita, disesuaikan, karena ada batasannya. Umur umat Nabi Muhammad tidak lebih daripada berkisar, kata Rasulullah, 60-70 tahun. Selebihnya itu ya cuman ini aja, mungkin apa namanya, bonus jarubannya. Ya, bonus. Ya, kebanyakan tidak lebih daripada itu. Ya, tidak lebih daripada berkisar 60-70 tahun. Itu kekuatannya. Makanya mengikuti masa itu dia akan ada perubahan-perubahan. Kulit kita sekarang berbeda dengan kulit kita semasa umur kita 18 tahun. Coba kita bercermin. Ya, sekarang nih yang sudah tua-tua nih dibedakan dengan masa bahari masih kekanakan. Ya, imut-imut yang mana? Imut-imut yang sekarang, imut-imut yang sekarang, apa imut-imut yang bahari? Kalau dulu banyak yang jemel-jemelnya, lucunya. Coba sekarang banyak yang nempeleng, ya, dulu masih kencang, kencang. Masya Allah, acil-acilnya bungas bahari, mantan bungas. Ya Allah, wah ini, ya Allah, bercermin, coba bercermin, melihat, ya Allah, lihat gigi, ya aduh, gigi sudah habis, aduh, amas semuanya, mending lah amas asli, amas palsu, la ilaha illallah. Lihat kulit sudah, aduh, sudah keriput semuanya ini, peret semuanya, tuh ya, tangannya sudah bergatar. Semalam kokohnya, kekernya. Ya, berapa usia pian? 65. Oh ya, pantasan. Kada lawas lagi.
Kena lawas lagi. Iya, ya kan kena lawas lagi dah sudah. Ini yang usia-usia 60 nih, yang di sini nih. Ada kai ada bonus nih kai ini. Masya Allah, alhamdulillah ada kai yang bonus pian bersandar di sini nyaman. Bersandar sini. Nah, nyaman melihati acil. Aduh. Kalau terlihat lagi lebih baik dah kalau sudah jadi acil. Kalau yang masih anok, nah hanya jelas lebih baik. Kalau masih anok jelas. La ilaha illallah. Begitu. Sudah berubah, ada perubahan-perubahan karena memang masa kita terbatas. Singkat sekali. Kita kada terasaan. Coba takuni kai itu. Kai sudah mungkin 70-an. Benar 70-an kai? Hah? Awal 5. Berapa? 6. Nah, parah juga tuh. 6 begitu. Nah, ini menyusul pulang nih. Artinya tinggal menghadang. Ya sekalipun artinya al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Baghtah. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba, kan tidak tahu kita. Ya, berapa usia kita tidak tahu. Cuman pada umumnya sudah Allah gambarkan, Rasulullah sudah gambarkan, ya, a'maru ummati, umur usia umatku itu ma baina sittin wa sab'in. Itu gambarannya. Meskipun pada pelaksanaannya, pada realnya itu banyak juga yang di bawah itu atau di atas itu. Tapi kan mayoritas, ya, rata-rata standarnya, ya, standar ini ada standarisasi gitu. Ya, umat-umat ini kan kalau standarnya umat bahari itu berapa? Ya, umat Nabi Allah Nuh, nabinya saja usianya 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti kan umatnya berkisar itu. Kalau Rasulullah umurnya berapa usianya? 63. Makanya Rasulullah memprediksikan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau umat Rasulullah, lihat coba yang 70 tahun kan berbeda dengan yang 18 tahun. Ya kalau kayak pian waktu umur 20 tahun, 21 gagah banar. Ah, ya kalau ini kan ada perubahan-perubahan. Barak dia ya kalau sittin wa sab'in. Ya, pokoknya baina sittin wa sab'in, sekitar itu. Ya, jadi lebihnya itu adalah bonus. Termasuk kai sudah mendapatkan bonus. Ya, kalau umat bahari memang lawas-lawas kayak Nabi Allah Ibrahim usia 80 tahun baru disunat. Ya, usia 80 tahun. Pertama orang yang disunat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berapa usianya? 80 tahun. Ya. 80 tahun hanya disunat. Ya, itu. Namun umat Nabi Muhammad 80 tahun. Kalau disunat, aduh, layak. Iya. Aduh, la ilaha illallah. Ya, jadi memang ada masanya. Ya, ada masa transisi. La ilaha illallah. Ada masing-masing bagiannya. Ada masing-masing jatahnya. Jatah untuk tinggal di dunia tenah. Ya, supaya nanti kan bergantian. Setelah kita nanti siapa lagi. Terus seperti itu. Kalau enggak bekajal di dunia ini. Ya enggak, ada muat di Samarinda ini. Ya, habis sampai gunung-gunung ada orang di sana. jadi berputar seperti itu. Ya, meskipun ya relatif singkat kita tinggal di dunia ini, ya, tapi kalau kita fungsikan, kita gunakan sebaik mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, ya, untuk hidup yang selama-lamanya nanti di sana. Abadah, kan di situ abadah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kemudian Allah ridho dengan mereka, ya, mereka pun senang dengan keridhaan Allah, dengan pemberian Allah. Gimana nggak senang? Ya, kita ditempatkan di satu tempat yang nyaman benar, surga. Ya, surga itu kenapa? Karena tidak ada kenikmatan di atasnya. Itu surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tidak bisa terlihat oleh mata, tidak bisa terlihat terlintas oleh hati, ya, dan tidak pernah terdengar
oleh telinga. Pokoknya surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita masuk nanti ke situ, baru kita di situ akan merasakan. Ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, kalau amal perbuatan kita banyak, ya, memanfaatkan hidup kita itu setelah masa balik untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang terbaik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ya, mereka yang beramal soleh nih setelah iman, beramal soleh kepada Allah, baik lakian binian, ya, maka Allah akan membalasnya, fama'wahumul jannah, falahum jannatul ma'wa. Ma'wahumul jannah, tempatnya mereka itu adalah surga. Allahu akbar. Ini sudah digambarkan oleh Allah bagi sesiapa yang beramal soleh, bagi sesiapa yang taat kepada Allah. Makanya di balik ketaatan itu, yang meskipun banyak rintangan, banyak cobaan, banyak macam-macam terpaan, supaya kita tidak mau melakukannya, karena tarik ulur ini, tarik ulur, ya, ditarik sama setan, ya, nanti ditarik lagi sama kita, terus saling tarik menarik, ya. Kalau kita mengulur terus, kemudian setan yang narik, berarti kita jadi jamaahnya si setan itu. Alhamdulillah bizalik. Ya, kalau jadi jamaahnya setan, Allahu akbar. Ya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah. Ya. Mereka yang maksiat, enggak mau diajak ke masjid, enggak mau. Ya, diajak apa namanya ke majlis, enggak mau. Diajak baca Quran, tidak mau. Diajak bertasbih, tidak mau. Diajak sholawatan, kada mau tuh Pak. Ya, maka kata Sa'id bin Al-Musayyib, wala ahanatha bimithli ma'siyatka. Tidak ada yang lebih hina daripada manusia itu, ya, daripada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Selebihnya tidak ada. Ya, selain daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hina. Ya. Wa ammal ladzina fasaku, kata Allah, mereka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka. Ya. Kullama aradu, nanti sudah ditetapkan di sana, ya, mereka meronta-ronta ingin keluar. Karena enggak enak. Ya. Enak masa melakukannya aja yang sebentar. Ya kan? Orang minum enaknya cuma sebentar. Makan sebentar. Kalau minum yang halal, baik, akan memberikan manfaat. Kalau minum-minum yang haram, yang bertuliskan whisky, John Walker, vodka, cap topi miring, miring-miring jalannya. Ya, nanti di akhirat miring-miring, ketahuan itu yang mereng-mereng. Nah, lihat mereng-mereng tuh. Allah, mereka lemparkan ke dalam api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, berulang-ulang mereka meronta-ronta ingin keluar dari tempat itu. Apa? Qila lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ikam mendustakan aku semalam. Ya, ada yang ngajak ikam ke masjid, ikam kada hakun. Ada yang ngajak ke majlis talim, ikam kada hakun juga. Ada yang mengajak ke sholawatan, ikam kada hakun juga. Ada yang mengajak zikiran, ikam gak ada hakun juga. Nah, wah ini wadah ikam di situ. Tuh wadah ikam tuh, rasakan aja sudah. Terima aja sudah. Ikam berbangga diri semalam kala, ya Allah. Dan sudah, itu tempat ikam, itulah jabatan ikam, itulah kedudukan ikam. Hina, na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada kehinaan, ya, lebih daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan lebih daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sayyiduna al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi qasidatihi. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan dalam qasidahnya, dalam syairnya, wa ta'atuhu ghinad darain falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi dzalili. Allah. Ya. Wa ta'atuhu, taatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ghinad darain, dia akan kaya dunia dan akhirat. Senang dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Allahu akbar. Dan betul apa yang disampaikan dalam firman Allah, man amila salihan min dzakarin
aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, artinya yang taat kepada Allah, ya, baik itu bibinian, lelakian, ya, dengan dasar dia iman kepada Allah, amal solehnya itu, maka kata Allah, aku akan jadikan hidupnya dia nyaman, nyaman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nyaman. Allah, hatinya itu lapang, jiwanya tenang, itu. Jiwanya tenang. Kalau amal soleh itu pasti itu tenang. Coba lihat acil-acil itu, waduh, sampai terunggut-unggut, saking tenangnya itu. Saking tenangnya sampai terunggut-unggut, ya kan? Terkadang di rumah itu cari ngantuk itu susah. Ya, kalau di rumah cari ngantuk itu susah. Apalagi di hadapannya kopi. Orang minum kopi kada kau guring. Coba buktikan kalian. Ya kan? Di hadapannya ada kopi. Iya kan? Ujar orang bahari bepada kayak itu, orang minum kopi kada kau guring. Iya. Jangan guring kada kawa, taungkut aja kada kawa, apalagi guring. Iya, di hadapannya ada televisi. Wah, belum lagi kekanakan banyak di situ. Cucu pulang, aduh hai. Ali. Ya, kalau di majlis talim, ya Allah, setumat, asalkan posisi mantap aja sudah. Sudah, kada lawas sudah tuh, check out dah sudah. Maaflah berdahulu jangan. Itu kan datangnya ngantuk itu karena tenang. Jangan dikira itu bukan nikmat dari Allah. Ya, tenang itu. Allahu Akbar. Pian tahu kada? Ya, almarhum Michael Jackson itu meninggal itu karena overdosis. Ya, nggak bisa tidur, jadi minum obat supaya bisa tenang tadi, bisa tidur tadi itu. Orang minum obat bayarannya mahal, sagan tidur aja. Allahu Akbar. Kita ini sampai buyak tidur. Ya kalau guru, kita belikan dari sini guring. Ya Allah, di rumah guring, di mana tempat kita ini guring. Asal bersandar setempat aja, ada sudah bunyi langsung. Tidak ada masalah, ya Allah. Itu kan luar biasa itu. Ya, bisa guring itu karena ketenangan. Ya, jiwanya tenang, asik gitu bawaannya. Kalau di majelis ilmu itu kan tenang. Apalagi ada AC, ya, panas gitu, panas suara bising. Kalau di majelis masih aja kalau guring. Apalagi kayak di sini ada AC, kayak dihembus-hembus dengan angin sepoi-sepoi. Dilus-lus aja guring, kasih guring. Jadi guring asik. Tahu-tahunya sudah tungtungan. Makanan dibawa, makanan nyaman banget. Setuman makanan dibawa. Oh sudah katungtung kan? Apa makanan menunya apa aja? Bagian taklimnya guring, menunya pulang di tahun ini. La ilaha illallah. Itu dasarnya karena ketenangan. Jadi orang kadang banyak mencari ketenangan. Coba lihat, kalaunya mungkin diskotik dibuka itu kan hibak orang datangan ke sana, itu karena cari ketenangan. Cuman salah tempat. Iya kalau? Iya, cari ketenangan sebujurnya. Padahal bukan tenang, datang ke situ bermasalah, apalagi ketahuan bini. Apalagi ketahuan bini boleh wakal dibukai pintu itu. Bah, lawang tutup, lawang luar, lawang dalam, pokoknya tutup. La ilaha illallah. Cari ketenangan itu di majlis talim, di majlis zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sudah dijelaskan kan oleh Allah. Ya, enggak ada alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidukhul diskotik, nah ada. Ala bidiskotik tatmainul qulub, ketahuilah dengan masuk diskotik kalian akan tenang hatinya. Ya, orang datang ke majlis talim, ke majlis zikir itu akan tenang hatinya. Nah, ini Allah yang memadahkan, tenang hatinya Allah berzikir, bersolawat. Ya, zikir itu ada bentuknya solawat, ada bentuknya tasbih, ada bentuknya tahlil, ada bentuknya sholat, ada bentuknya baca Quran, ada bentuknya talim. Seperti ini zikir juga. Zikir itu mengingat. Siapa yang diingat? Allah.
Mengingat siapa? Rasulullah. Mengingat Allah, mengingat Rasulullah, itu ngarannya zikir. Nah, ketika kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah terus dalam hidup kita akan mulia. Nah, itu dimuliakan oleh Allah. Karena kita selalu mengingat zat yang maha mulia. Ya. Kalau kita nih cenderung ke mana nih? Ya, anggaplah ke presiden mungkin berdapat dengan presiden dapat masker kena ngaji, dapat masker, iya kan, dapat masker, dapat hadiah, karena apa, idola kan gitu ya, kasih masker berdapat. Ya. Nah, kenapa dengan Allah tidak? Allah lebih lagi, bukan masker lagi yang diberikan, ya, segala-galanya, sorga berikut isi-isinya, coba kurang apa? Ya, ujar Allah, ikam datang sorangan gen ke situ. Aku sediakan bini lebih daripada sebuting saikung. Oh iya, datang sorangan ke situ. Sudah disediakan fasilitasnya, furushim marfu'ah. Ya, Allah, furush marfu'ah, tempat guring yang nyaman, tinggi, empuk. King coil. Wah, nggak ada apa-apanya king coil itu. Ya, itu kan larang nggak? King coil itu sampai 50, 40, 50 juta, nggak ada apa-apanya itu. Furushim marfu'ah itu sudah digambarkan tuh. Ya, tempat di dalam sorga itu ada istana buat kita yang ada apa namanya furushnya, ada tempat guringnya di situ yang empuk ya. Wa ja'alnahunna abkara, terus ada gadis-gadisnya, Allah. Ya, gadis simpanan. Gadis simpan karena masih disimpan di sana kan? Iya, karena kita datangi insyaallah. Ya, anu ulun bib kayak apa aja ini. Kau umpat kah dengan kai ini? Umpat ay. Ya, umpat juga karena pian paling bungas di sana itu. Jangan dikira nanti kayak apa aku nih lah. Ya di sana itu. Oh, paling bungas bini kita yang umpat ke surga itu, bini kita paling bungas di sana. Lebih bungas lagi daripada bidadari. Kalau bidadari aja bungas, bini kita lebih bungas lagi. Allah modif nanti. Ya, yang hirang, yang lama, iya, yang giginya sudah pada rontok, itu jadi bagus lagi nanti. Waduh, pokoknya the best quality. Wah, the best quality. Itu nanti di sana. Makanya kita sekarang ini ya beramal soleh aja, taat kepada Allah. Wa ta'atuhu ginad darain falzam. Selalu kamu taat sudah di dunia ini, kamu akan mendapatkan dua kemuliaan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsan bima kanu ya'malun. Di dunia kamu sudah merasakan puas, nyaman, bujur-bujur nyaman hidup di dunia karena ketaatan kamu kepada Allah. Nanti di akhirat kamu akan merasakan lebih nyaman lagi daripada kamu merasakannya di dunia. Seperti mana orang yang maksiat di dunianya sudah bingung, sumpah. Makanya kalau maksiat, berbuat zalim, berbuat salah itu menyenangkan. Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Banyak orang yang bunuh diri. Yang bunuh diri itu kayak di Eropa, di barat sana itu bukan orang-orang miskin. Orang yang kelebihan duit. Dia cari ketenangan. Dia cari kebahagiaan. Masuk diskotik sudah keluar masuk, sudah bagiannya. Main bebinian sudah kada usah dipandir lagi, sudah semuanya sudah habis. Dia bunuh diri, mungkin pikirannya dia bunuh diri itu adalah ketenangan yang terakhir. Allahu Akbar, ini salah terka, salah jalan. Ya, begitulah maksiat dia akan berantai. Satu nanti lebih memicu lagi untuk melakukan berikutnya. Nanti apa namanya, melakukan lagi yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Nanti akan memicu lagi untuk melakukan yang lebih dahsyat lagi, terus sampai puncaknya dia bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Banyak yang seperti itu. Ya, begitu juga orang dalam tahapan-tahapan beramal soleh. Ya, tambah dia merasakan nyaman, tambah lagi ke level yang berikutnya. Karena satu sama lain berkaitan. Ya, merait. Ya, waduh nyaman nih, naik lagi nyaman, terus sampai dia karam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ghayatun ni'am. Kalau sudah bisa karam dengan Allah, karam dengan Allah, itu ghayatun ni'am, puncak daripada kenikmatan di dunia. Itu di dunianya dia merasa puas dah dengan ketaatannya kepada Allah, apalagi nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ya, wa fiha al-'izzu lil 'abdi dzalil. Kita manusia ya hamba ya yang hina akan menjadi mulia. Allah muliakan dengan apa? Dengan
sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi isyanihi 'arun wa nar. Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah, maka hanya dua imbalannya, balasannya hanya dua, tidak ada yang lain. Apa itu? 'ar wa nar. Kebinasaan dan neraka. Di dunianya binasa, ujung-ujungnya ke neraka, itu saja. Camkan sudah. Ya, pokoknya itu saja sudah. Ya. Di dunianya binasa dia, pusing, sumpah, galau dan sebagainya menimpainya. Itu di dunianya akibat daripada maksiat. Maka dinyatakan orang itu bingung, sumpah itu karena dosa. Dosa itu disebabkan karena maksiat. Ya, kalau orang beramal soleh itu senang. Karena apa? Karena pahala. Pahala Allah, rahmat Allah, jadi senang terus kita. Kalau dosa itu murka Allah, makanya ya efeknya itu ke kita jadi galau, sumpah, gelisah dan sebagainya. Allahu Akbar. Masalah terus kesini. Nah, pokoknya ujar Dono Kasindro Indro itu apa? Maju, mundur, kena. Nah itu. Mau maju kena, mundur kena, sumpah kemana-mana, sumpah, masalah terus, dililit masalah dan sebagainya. Ya, kenapa? Berbuat dosa. Efeknya seperti itu, tidak memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Jadi kesenangannya sebentar. Macam kayak orang pinjam duit pakai riba, ya kan? Nikmatnya sebentar aja, habis duitnya, pusing pulang bayarnya. Ya, duitnya setempat aja, sehari bisa habis. Tapi bayarnya ini sebulan, 2 bulan, setahun, kadang bunganya aja itu. Oh ya, yang intinya belum terbayar. Waduh, tambah pusing dia. Allahu Akbar. Banyak orang yang galau. Kolab gara-gara itu. Arwanar. Dunianya binasa, ujung-ujungnya nanti neraka. Wa fihal bu'du ma'a khizzi wabil. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan kehinaan dan kebinasaan. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada sebuah hikayat. Ini hikayatnya agak panjang. Insyaallah nanti kita sambung ya di pertemuan yang akan datang. Hikayat cerita ya, agak panjang ceritanya. Ya, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah jam 6 lewat 10 menit. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah buat kita. Ya, dan bisa menjalankan ketaatan di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan mencapai serta menggapai kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Sebentar kita di sini duduk, nggak pakai mungkin makan waktu beberapa jam, setumat aja. Tapi nilainya di mata Allah ini luar biasa, ya. Nilainya di mata Allah, waduh, agung. Nilainya di mata Allah besar. Nilainya di mata Allah ini istimewa. Yang sedikit ini, ya, apalagi sampai banyak dan istiqomah. Waduh, tambah luar biasa lagi. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memberikan motivasi dari apa yang saya sampaikan khusus untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a, amalan salihan taqabbala, wa rizqan halalan kathiran tayyiba, wa na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yustajabu la. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa wahhab ya ghani. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ma sa'alak minhu abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Allah minal khair kulli ajili wa ajili. Nas'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Nas'aluka al-ijtima' wal murafaqah bin nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.